الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Teman-teman, tidaklah setiap saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, dan semoga senantiasa kita dalam keadaan diberikan nikmat yang tentunya membuat kita semakin semangat untuk menuntut ilmu dan semangat untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sahabat sunnah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa Insan TV yang dimuliakan Allah, di malam yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan tentang ketakwaan. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah menyampaikan apa itu takwa, sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga seorang ulama bernama Talq bin Habib. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi dorongan buat kita. Takwa sebagaimana yang disebutkan oleh Talq bin Habib, beliau mengatakan at-taqwa huwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Takwa itu adalah engkau menjalankan ketakwaan, mengamalkan amal soleh di atas cahaya yang Allah berikan, yaitu di atas ilmu. Takwa itu adalah menjalankan perintah dari Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Maka kata Talq bin Habib bahwa takwa itu adalah menjalankan amal soleh, melakukan amal soleh di atas cahaya dari Allah, yaitu ilmu. Maka menjalankan perintah Allah itu butuh ilmu, meninggalkan dosa maksiat itu juga butuh dengan ilmu. Kemudian beliau mengatakan tarju thawab Allah, mengharapkan pahala Allah, dan antatruka ma'siyatallahi ala nurin min Allah takhafu iqab Allah, dan engkau meninggalkan dosa maksiat di atas ilmu cahaya, mengharap, takut terhadap ancaman dan hukuman dari Allah. Itu adalah definisi daripada takwa. Jadi intinya bahwa takwa itu dibangun di atas ilmu. Demikian juga yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan takwa huwal khawfu minal jalil, takut kepada Allah, wal amal bit tanzil,
mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, Quran dan hadis, dan itu adalah ilmu, lagi-lagi ilmu. Wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup dengan pemberian Allah yang sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahil, bersiap-siap untuk hari perpisahan, meninggalkan dunia ini menuju alam akhirat. Itu adalah takwa. Lagi-lagi definisi yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu dibangun di atas ilmu. Orang bertakwa kalau tanpa ilmu maka akan sembarangan. Sebagaimana orang-orang ahli kitab, apalagi orang-orang Nasara, beribadah tanpa ilmu sesat. Allah bilang dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang disesatkan oleh Allah, yaitu orang-orang Nasara. Para ahli tafsir menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang yang disesatkan yaitu orang-orang Nasara. Ya'buduna bighairi ilm, beribadah tanpa ilmu, maka mereka sesat. Semangat iya, tapi tanpa ilmu bisa salah, bisa sesat. Dikatakan oleh Allah, mereka sesat. Demikian juga nanti kita akan bacakan hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Hadis yang pertama dalam bab ketakwaan yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang meninggal tahun 676. Beliau mengatakan, fal awal, hadis yang pertama dalam ketakwaan atau pembahasan tentang takwa ini adalah An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya al-umam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahd. Mohon maaf, salah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di situ dikatakan, qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man akramun nas? Ya Rasul, siapa orang yang paling mulia? Qala atqakum. Qala atqahum. Nabi mengatakan, yaitu yang paling bertakwa kepada Allah. Faqalu laisa an hadza nas'alu. Para sahabat mengatakan, ya Rasul, bukan itu yang kami tanyakan, bukan itu yang kami maksud. Qala fa Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah. Kata Nabi SAW, karena sahabat bilang bukan itu kami maksud. Lalu Nabi mengatakan, kalau begitu Yusuf bin nabiyillah, nabiyullah ibnu nabiyillah, seorang nabi yang juga anak nabi, ibni nabiyillah, anaknya nabi, ibni khalilillah, anaknya kekasih Allah. Artinya apa? Manusia yang paling mulia, karena ketika ditanyakan Nabi bilang yang paling bertakwa, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Maka kemudian para sahabat bilang bukan itu, mungkin masih ada yang lebih baik dari itu. Lalu Nabi mengatakan, kalau gitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nih, dia nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, dan kakeknya di atas lagi, buyutnya adalah nabi. Coba, siapa dia? Yusuf bin siapa?
bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Ini turunan Nabi semua nih. Maka pantas kalau Nabi bilang dia adalah manusia paling mulia. Lalu kemudian para sahabat bilang, laisa an hadza nas'alu. Bukan itu maksud kami ya Rasul. Bukan beliau. Lalu Nabi mengatakan, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Oh, kalian mau nanya tentang orang Arab maksudnya. Orang Arab yang paling mulia. Kalau Nabi Yusuf kan bukan orang Arab. Ya, Nabi Yusuf bukan orang Arab. Karena dia turunannya dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nanti Ismail baru nikah dengan orang Arab Yaman. Dari memang orang Arab itu datangnya dari Yaman, kabilah Jurhum, kabilah Khuza'ah. Mereka itu. Jadi Rasulullah bilang, yang mau kalian tanyakan ini orang Arab maksudnya. Tas'aluni an ma'adinil Arab. Maksudnya kalian ini mau tanya asal usulnya orang Arab, mereka siapa yang paling mulia maksud kalian ini? Lalu Nabi mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami idza faquhu. Kalau kalian tanyakan adalah orang Arab, siapa yang paling mulia, siapa yang paling baik, adalah khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islam. Mereka adalah orang-orang yang paling baik di zaman jahiliyah dan juga yang paling baik di zaman Islam idza faquhu, dengan syarat kalau mereka berilmu. Dengan syarat apa? Kalau mereka punya ilmu, kalau mereka faham tentang agama. Faqih. Faqih itu bukan ahli fikih saja, artinya orang yang faham tentang agama. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada Abdullah bin Abbas ini apa? Kefaqihan. Jadikan dia faqih dalam agama dan ahli dalam tafsir. Maka kita lihat Abdullah bin Abbas termasuk sahabat yang faqih. Ketika turun firman Allah, idza ja'aka nasrullahi wal fath, idza ja'aka nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Para sahabat saat itu ketika mendengar ayat ini, mereka secara zahir memahami, oh idza ja'aka nasrullah wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah, itu artinya kita akan menang. Sebagian sahabat tidak sampai pemahaman mereka terhadap ayat yang dimaksud ini. Maka kemudian Abdullah bin Abbas dipanggil oleh Umar radhiyallahu anhu untuk menafsirkan ayat ini. Maksudnya adalah ayat ini turun menjelaskan tentang dekatnya ajal Nabi SAW. Bukti bahwa beliau faham dengan Al-Quran. Maka ketika kalau kita mau ingin tafsir Al-Quran, kembali kepada tafsirnya para sahabat. Kembali kepada tafsirnya para sahabat. Saya keluar sedikit dari sini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di antara ayat-ayat yang beliau tafsirkan, misalnya yang lagi fenomenal di zaman kita sekarang ini adalah yang mudah mengkafir-kafirkan umat Islam. Gara-gara dia buat dosa langsung kafir. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu kafir. Apakah mereka kafir keluar dari Islam? Abdullah bin Abbas mengatakan, laisal kufru alladhi tadhhabuna ilaihi, bukan kekufuran yang kalian fahami ketika sudah Rasulullah sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal, Umar ibn Khattab sudah meninggal, kemudian Utsman bin Affan sudah meninggal. Di masa Ali bin Abi Thalib banyaknya orang-orang yang faham pemahaman Khawarij yang mudah mengkafirkan para pelaku dosa besar. Lalu mereka menggunakan ayat ini dengan mudah mengkafirkan umat Islam gara-gara satu dosa besar. Maka Abdullah bin Abbas menjelaskan kepada mereka, bukan kekufuran yang kalian fahami. Ketika itu Abdullah bin Abbas menasihati orang-orang yang sudah berpaham Khawarij itu, lalu kemudian kebanyakan mereka bertaubat. Mohon maaf, sebagian mereka bertaubat.
namun kebanyakannya tidak taubat. Nah, ini diantara kefakihan Abdullah bin Abbas di dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi kita pegang nih penafsiran mereka, karena memang sudah didoakan oleh Nabi SAW. Itu sedikit keluar dari tentang siapa? Abdullah bin Abbas yang faham. Ini contoh kalau mereka itu faqih. Dan kalau kita mau bahas tentang kefakihan, siapa yang paling faqih dalam agama ini setelah Nabi? Ya tentu para sahabat. Ya apa enggak? Para sahabat. Jadi agama ini kita kembali kepada pemahamannya para sahabat. Jangan memahami ayat dengan pemahaman sendiri, nanti rusak. Yang si fulan memahami ayatnya begini, si A, si B memahami ayatnya begini, si C memahami ayatnya begini, akhirnya kemana-mana. Tidak komitmen dengan jalannya mereka. Padahal mereka adalah umat yang sudah dipilih oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ini risalah kenabian supaya sampai kepada umat Islam sampai kita hari ini. Ya, kita kembali kepada hadis ini tadi. Nabi SAW mengatakan dengan syarat mereka bertakwa, dengan syarat mereka faqih, punya ilmu. Ya. Kata Nabi SAW, orang-orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah yang baik saat itu akan dikatakan baik jika sudah masuk Islam dan mereka faqih terhadap Islam. Mereka berilmu terhadap Islam. Itu orang Arab. Jadi kalau kita mau bahas siapa yang paling mulia, yang punya ilmu dan mengamalkan ilmu ini. Karena orang yang sudah faham dengan ilmu pasti dia akan amalkan ilmu itu. Dan ketika dia sudah mengamalkan ilmu tersebut, itulah yang akan dikatakan dianggap orang bertakwa. Karena takwa itu adalah praktek menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, dari orang Arab misalnya, ya kita di sini mungkin yang di sini yang turunan Arab cuman sedikit ya. Ya. Yang turunan Arab kayaknya cuman sedikit. Berarti kita ini tidak baik kalau gitu ya. Sudah bukan orang Arab, malah sambayang lagi. Ya. Sudah bukan orang Arab, tidak mengikuti apa? Ajaran Nabi SAW. Bagaimana mau dikatakan bertakwa, dikatakan mulia? Maka kalau kita bertakwa kepada Allah, tidak memandang mau dia orang Arab mau bukan orang Arab, sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ketika Nabi SAW ditanya siapa yang paling mulia, Nabi mengatakan atqahum, yang paling bertakwa kepada Allah. Iya. Lalu Nabi mau pindah, kalau bukan umatku yang bertakwa, oh kita mau bahas umat-umat yang lain. Contohnya Nabi Yusuf, dia adalah manusia yang paling mulia karena dia Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi. Maka dia yang paling mulia. Tapi kalau mau bicara orang Arab, maka yang paling mulia adalah ketika mereka di jahiliyah mulia. Sekarang ketika masuk Islam juga jahiliyah dengan ketika masuk Islam dia jadi mulia dengan syarat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dengan kefaqihannya, dengan pemahamannya yang benar, baru dikatakan apa? Mulia. Baru dikatakan mulia. Maka dari sini sebagai jawaban kepada kita semuanya, ternyata nasab itu bukan jadi patokan kemuliaan seseorang, bukan sandaran kemuliaan seseorang. Anda nasab mulia tapi tidak pernah sholat, sholat juga mungkin cuma di rumah, itu berarti ini orang faham terhadap agama atau tidak nih? Hah? Ini faham tidak dengan agama ini? Sholatnya di rumah, tidak pernah sholat di masjid. Atau kalaupun sholat, dia bolong-bolong sholatnya, mungkin cuma maghrib, mungkin cuma subuh, yang lainnya nggak sholat. Yang perempuannya nggak pakai jilbab, itu pula bukan dikatakan orang yang mulia kalau seperti itu, walaupun turunannya mulia, walaupun ada yang darahnya turunan darah biru, ya orang-orang kerajaan kah, nggak akan dikatakan mulia
Kemuliaan bukan patokannya pada nasab, juga bukan pada kekayaan seseorang. Bukan pada kekayaan, tapi pada ketakwaannya. Karena Allah cuma butuh takwamu di akhirat, bukan harta. Allah tidak butuh dengan nasabmu, karena biasanya nasab, harta itu sebab-sebab kesombongan, sebab-sebab kecongkakan. Ketika orang sudah punya nasab mulia, congkak, dia sombong, merendahkan orang lain. Ketika dia sudah punya pangkat yang tinggi, dia merendahkan orang lain, sombong. Ketika dia punya kekayaan, dia juga sombong. Sama seperti itu. Jadi sebab-sebab kecongkakan itu kalau kita punya kelebihan. Tapi insya Allah kalau orang yang berilmu, orang yang faham agama, insya Allah tidak ada itu. Karena memang ilmu itu harus membuat dia tawadhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tunduk kepada Allah, dia merendah, dia bertawadhu kepada manusia, tidak meremehkan manusia. Karena memang dia tahu yang namanya kesombongan, itulah pengaruh ilmunya. Kalau tidak faham agama, status apapun tidak bermanfaat. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. La fadla li arabiyyin wala ajamin. La fadla li arabiyyin ala ajamin wala ajamin ala arabi. Wala abyad ala aswad wala aswad ala abyad. Nabi mengatakan tidak ada yang melebihkan orang Arab di atas bukan orang Arab. Juga tidak lebih orang di luar yang bukan orang Arab juga tidak lebih dari orang Arab. Demikian juga warna kulitnya putih lebih mulia daripada orang kulit hitam. Juga sebaliknya, tidak orang kulit hitam lebih mulia daripada orang kulit putih. Tidak ada yang membangga-banggakan masalah itu. Semuanya adalah taqwa, illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan. Ayat yang tadi kita bacakan di dalam surat Az-Zumar, ya, Allah katakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum salam wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allah mengatakan, memanggil orang-orang yang bertakwa, wasiqal ladzina taqaw, dan digiringlah orang-orang yang bertakwa, dimasukkan kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salam. Para malaikat yang menjemput orang-orang yang bertakwa mengatakan selamat datang, selamat, selamat dan selamat. Itu ucapan para malaikat kepada para penghuni surga yang bertakwa yang nanti akan masuk surga itu. Mereka mengatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan buat kalian karena kalian telah berbuat kebaikan di dunia, maka masuklah ke surga selama-lamanya. Masuklah ke surga selama-lamanya. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga ketika di awal kali tidak perlu lagi dihisap-hisap. Kalaupun dihisap, mudah-mudahan ya Allah kita ini termasuk orang yang diselamatkan. Semoga hisapnya tidak terlalu sulit. Semoga tidak dipersulit. Kalau sudah dipersulit bahaya itu. Man nuqishal hisab udzib. Siapa yang dikeraskan, siapa yang dipersulit hisapnya pasti dihukum, disiksa. Jadi di antara doa yang kita baca ketika kita tasyahud terakhir itu, sebelum salam kita membaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang gampang, yang mudah ya Allah. Jangan lupa doa ini setiap di akhir tasyahud kita sebelum salam. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisabmu yang mudah ya Allah. Karena kalau sudah dipersulit, binasa kamu. Kalau sudah dipersulit, itu tanda-tandanya kita masuk neraka dulu. Walaupun mungkin masuk surga, tapi
sehingga mampir dulu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allah katakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala wa rabbi walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Ya, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan, dibawa, digiring, digeret masuk neraka. Ila jahannam. Semuanya yang masuk neraka itu dimasukkan. Lalu kemudian dikatakan kepada mereka, malaikat bertanya kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a rabbikum. Bukankah telah datang kepada kalian ayat-ayat kami dan telah datang kepada kalian para pemberi peringatan, memperingatkan kalian, menasihati kalian, menyuruh pada kebaikan dan melarang dari keburukan. Lalu kenapa kalian menolak hal itu? Dan mengatakan kepada kalian, kalian akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat, kalian akan dihisab. Qalu bala walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin. Mereka mengatakan betul itu, kami tahu itu, mereka ngakui. Mereka sudah mengaku itu di hadapan para malaikat. Tapi haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin. Sekarang sudah masanya, memang sudah diberlakukan azab bagi orang-orang kafir. Lalu Allah katakan, qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Lalu dikatakan, masuklah kalian ke dalam neraka selama-lamanya, seburuk-buruknya tempat orang-orang yang menyombongkan diri. Neraka tempat orang-orang sombong. Jadi ilmu disampaikan, nasihat disampaikan, ditolak. Apa itu katanya? Ya, orang-orang kafir yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, hadis yang kita bacakan ini menjelaskan kepada kita tentang siapa yang mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Bukan nasab, bukan harta, bukan karena jabatan kita. Status sosial itu tidak ada jaminannya sama sekali. Yakin. Maka ketika seandainya kita hidup bertetangga, hidup berteman, hidup sesama umat Islam, janganlah mudah meremehkan orang lain. Bisa jadi dia lebih mulia daripada kita. Ukur diri kita, nasihati diri kita, jangan meremehkan orang lain. Tapi kita berusaha terus meningkatkan amal kita, ketakwaan kita kepada Allah. Jangan kita merendahkan orang lain. Kalau menasihati orang, memperbaiki orang boleh, tapi jangan merendahkan mereka. Ingat, belum tentu kita yang lebih baik walaupun kita sudah tahu. Bisa jadi kalau Allah berkehendak, Allah berikan hidayah kepadanya dan di akhir hayatnya dia mati dalam kebaikan, bisa jadi nanti dia lebih baik daripada kita. Maka lihatlah manusia dengan kacamata rahmah, kasih sayang, menyayangi mereka dan mengharapkan untuk mereka hidayah, petunjuk. Barakallahu fikum. Ya. Demikian juga hadis ini sebenarnya menjelaskan kepada kita tentang Nabi itu sendiri. Nabi itu orang Arab. Ya. Nabi itu orang Arab dan dia adalah manusia yang paling mulia. Bahkan dari seluruh para nabi, Muhammad adalah yang paling mulia. Walaupun ketika dia ditanya siapa yang kalian tanyakan, beliau mengatakan Nabi Yusuf. Walaupun dia anak nabi, tapi nanti di hari kiamat Nabi kita adalah
manusia yang pertama nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia diberikan kemuliaan yang sangat luar biasa. Dia diberikan boleh memberikan syafaat, mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya, manusia yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemuliaannya Nabi Muhammad itu tidak menjamin keturunannya jadi mulia. Kemuliaan Nabi Muhammad itu tidak menjamin mulianya turunannya dia sampai hari kiamat mereka mulia terus. Tidak. Karena Nabi sudah bilang orang Arab semuanya yang paling baik di zaman jahiliyah, dia baik di dalam Islam dengan syarat dia bertakwa kepada Allah dengan ilmunya, dia dekat kepada Allah dengan ilmunya, baru dia dikatakan mulia. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu Al-Quran, hadis Nabi, pahamnya para sahabat. Itu adalah ilmu. Lalu kemudian, walaupun kita memuliakan Nabi, jangan sampai berlebihan, karena Nabi bukan Tuhan, Muhammad bukan Tuhan. Muhammad adalah manusia, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Dia hamba, bukan Tuhan, manusia biasa. Makanya ketika beliau pernah sholat lalu beliau lupa, lalu sujud sahwi, ada sahabat-sahabat yang tentunya setelah sholat mereka mengatakan, ya Rasulullah azida fis salah, ini rakaat sholatnya sudah ditambah ya Rasul, karena Nabi pernah sholat 5 rakaat, ini sudah dirubah kayaknya. Para sahabat diam aja. Setelah sholat baru mereka tanya, ya Rasul, ini sholat sudah ditambah rakaatnya. Nabi mengatakan, ada apa? Lalu para sahabat bilang, sholaita khamsah, engkau sholat 5 rakaat. Lalu kemudian Nabi mengatakan, innama ana bashar, saya ini manusia. Nabi mengatakan dia manusia. Makanya kalau kita memuliakan Nabi jangan juga berlebihan, sama dengan orang-orang Nasara yang berlebihan memuliakan Nabi. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam, jangan kalian agungkan, muliakan, muji dan nyanjung aku seperti sanjungannya orang-orang Nasara kepada Isa alaihissalam, sampai mengatakan dia ibnullah, dia adalah anak Tuhan. Orang Yahudi bilang Uzair ibnullah, Uzair adalah anaknya Allah. Kalau orang Nasara bilang Isa ibnullah, Isa adalah anak Allah. Berlebihan, tidak boleh. Kalau sampai kita memuliakan Nabi lalu berlebihan seperti itu, bisa jatuh pada perbuatan syirik, dosa besar, nggak boleh. Makanya ketika Nabi wafat, Abu Bakar itu langsung pengumuman kepada sahabat-sahabatnya, ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai orang-orang yang dulu sudah mengagungkan Muhammad, yang sampai menyembah Muhammad, tahukah kalian Muhammad sudah mati? Itu artinya apa? Kalau yang namanya manusia pasti mati, dia bukan Tuhan. Tuhan itu Allah. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Adapun Allah, dia maha hidup, tidak akan mati. Jadi kalau kita memuliakan Nabi ya sewajarnya. Jangan sampai juga ketika kita memuliakan Nabi mengeluarkan hadis-hadis yang palsu. Memuliakan Nabi sudah berlebihan. Ada yang sampai mengatakan, menyampaikan hadis-hadis palsu demi memuliakan Nabi. Benar kita memuliakan Nabi, tapi jangan dong menyampaikan hadis yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi, hadis palsu. Antum pernah dengar ada hadis yang diucapkan, laulaka ma khuliqatil aflak. Kalau bukan kamu, bumi ini tidak diciptakan, alam semesta ini tidak diciptakan. Ini hadis palsu. Silakan lihat kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah lil Ahadits Al-Mawdu'ah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, kumpulan hadis-hadis palsu. Jadi kalau mau lihat silakan buka itu kitab hadis palsu. Tidak ada dalam Bukhari, tidak ada dalam Muslim, tidak ada Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i. Yang ada di dalam apa? Kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis palsu.
Mengumpulkan hadis-hadis palsu bukan kemudian diamalkan, tapi untuk memberitahu kepada umat ini hadis palsu, jangan diamalin. Ya, jangan memuliakan Nabi sampai dikatakan kalau bukan kamu bumi ini, alam ini tidak diciptakan. Ini secara akal sehat ini tidak benar, ini bertentangan. Allah kan mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk menyembah Allah, bukan untuk menyembah dan mengagungkan Muhammad SAW yang berlebihan. Kita mencintai Nabi dan mengagungkan Nabi, dan mencintai Nabi dan mengagungkan Nabi adalah mengamalkan ajarannya, sunnahnya. Itu adalah cinta dan mengagungkan Nabi. Itu baru namanya cinta yang sejati, pengagungan yang sejati. Ada seperti itu. Sampai sekarang ada masih yang menyampaikan hadis-hadis seperti itu. Ada yang membawakan hadis ketika Nabi Adam diciptakan, di depan pintu surganya itu sudah tertulis la ilaha Muhammad Rasulullah. Ya, tertulis Muhammad adalah utusan Allah. Itu juga hadis palsu. Ya, itu juga hadis palsu. Ustaz, kalau memang itu palsu, kenapa dibilang hadis ya Ustaz? Iya, karena orang bilang hadis maka tapi dibilang hadisnya palsu. Karena hadis itu secara bahasa ucapan, artinya ucapan palsu, bukan ucapan Nabi, bukan hadis Nabi. Hadis itu artinya ucapan. Semua orang boleh berbicara, semua orang boleh mengucapkan, tapi ada ucapan Nabi, ada ucapan selain Nabi. Ucapan Nabi sudah jelas tidak mungkin ditolak selama dia sahih. Tapi kalau ucapan selain Nabi dilihat sesuai dengan hadis diterima, tidak sesuai ditolak. Dilihat sesuai dengan ayat diterima, tidak sesuai ditolak. Harus komitmen dengan gitu, kebenaran. Jangan mencela-mencela. Ya. Mohon maaf. Kita ini sebenarnya kalau memang benar-benar mencintai Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, ya bukan dengan seperti itu. Mengikuti ajarannya, sunnah Nabi, cukup sudah itu, selamat. Enggak nambah yang lain, selamat, sudah dijamin selamat itu. Tapi kalau nambah sesuatu yang tidak jelas, ya, yang sudah tidak ada tuntunannya, siapa yang jamin itu selamat? Tapi kalau kita mengikuti sunnah Nabi, dijamin selamat. Cuman tinggal ikhlaskan niat, selamat. Sudah sesuai dengan sunnah, pasti selamat. Niatnya diperbaiki. Tapi kalau sudah tidak sesuai, bagaimana jaminannya? Siapa yang bisa menjamin? Nabi? Ustaz, lewat mimpi Ustaz ini dijamin. Ya. Nabi datang dalam mimpiku berwasiat kepadaku, kamu masuk surga. Hah? Ada kayak gitu? Hebat sekali. Ya. Ulama-ulama dari kalangan sahabat saja tidak seperti itu. Para ulama-ulama yang hebat-hebat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, yang mereka itu sebenarnya wali-wali Allah, manusia-manusia mulia, tidak mendapatkan keutamaan didatangi dalam mimpi. Imam Syafi'i itu turunan ahli bait, keluarga Nabi SAW. Tapi tidak seperti itu. Sampai beliau mengatakan idza ra'aitu rajula yatiru aw law yamshi 'alal ma fadri amalahu 'alal kitabi was sunnah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau engkau melihat ada orang berjalan di atas air, jangan dulu tertipu. La taqtar bihi, jangan tertipu. Ukur amal perbuatannya di atas kitab dan sunnah. Itu Imam Syafi'i bilang. Ada wali yang dibilang terbang di atas air, ya kan?
Imam Syafi'i sudah tahu itu. Yang kayak gitu-gitu itu bukan wali Allah, itu wali syaitan. Mana ada manusia bisa terbang-terbang? Spiderman emangnya? Ya, kalau Spiderman dia pakai itu, soalnya bisa pakai apa namanya? Pakai tali. Apa? Pakai jaring. Ini bukan Wiro Sableng ya. Manusia yang wajar sajalah. Nabi saja tidak ada terbang-terbang kok. Abu Bakar juga nggak terbang-terbang. Itu wali-wali Allah itu. Mereka biasa-biasa saja. Juga dipotong juga nggak kebal pedang, nggak kebal pisau, nggak kebal senjata. Dipotongnya luka. Ya, dipotongnya luka lah. Nabi saja terluka. Sahabat-sahabat yang berperang terluka. Ada yang mati. Tidak ada yang kebal di masalah-masalah seperti itu. Takwanya mereka tidak sama dengan takwanya orang-orang yang mengaku-ngaku jadi wali ya. Mengaku-ngaku jadi orang-orang pilihan. Ketika dia mendapatkan satu karomah, nggak apa-apa, kita ini tidak menafikan karomah. Kita tidak menafikan kemuliaan orang-orang soleh, tidak. Tapi kayak seperti perkataannya Imam Syafi'i tadi, kalau kamu lihat ada orang terbang di atas air, itu mungkin dibilang karomah kan, bisa terbang di atas air. Tapi ukur dulu amalannya di atas kitab dan sunnah atau tidak, sesuai sunnah dan Al-Quran tidak. Jangan bangga dulu. Ini ada orang telanjang badan dibilang wali ya, telanjang badan merokok lagi, rambutnya kucel, dibilang wali. Coba, itu orang gila saja yang bilang dia wali ya. Masa orang gak jelas kayak gitu dibilang wali, coba ya. Alhamdulillah di sini di Ternate Maluku Utara secara umum tidak ada yang kayak gitu-gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada ya. Tidak pakai baju, telanjang badan, cuma celana pendek, wali ya. Itu memang betul wali, wali syaitan ya. Bisa macam-macam. Kita katakan Dajjal itu manusia yang paling, ciptaan yang paling luar biasa itu, apa namanya, keburukannya. Bisa punya surga, bisa punya neraka, bisa mati, bisa hidup. Dia bisa hidupkan, bisa mematikannya manusia ya. Tidak pakai sulap-sulap, langsung mati-mati. Punya surga, punya neraka. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Kalau dia datang semuanya bisa binasa. Iman tidak kuat, hancurlah kamu ya. Itu Dajjal itu. Kala itu tukang sulapnya, apa tukang sihirnya, apa namanya, laut hitam atau laut merah itu ya, yang bisa menghilangkan laut merah, yang biasa menghilangkan laut apalah gitu, ada jinnya di sana itu. Kalah yang seperti itu. Dajjal lebih hebat. Tapi apa kita katakan Dajjal itu bagus, dia orang soleh? Itu wali Allah? Ya, setan yang paling setan itu Dajjal sudah itu, yang tampak pada manusia. Dukun yang paling dukun itu dia. Tukang sihir yang paling tukang sihir itu dia, kepalanya semua di situ. Antum mau ngapain apa bisa sama dia itu. Itu Dajjal. Tapi apakah kita percaya Dajjal itu membawa kebenaran, kebaikan? Dia musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ketakwaan itu adalah dengan amal soleh yang sesuai dengan Quran dan hadis, bukan dengan apa namanya, perasaan, bukan dengan mengaku-ngaku, bukan dengan kemudian nasabnya, bukan juga dengan jabatannya, bukan juga dengan hartanya, tapi ketakwaan itu dengan amal soleh kita. Kemuliaan kita adalah dengan amal soleh kita, dengan ilmu kita. Baik. Kemudian ini sudah tinggal 1 menit. Satu doa yang perlu kita baca, yang
sering juga dibaca oleh Nabi SAW supaya kita menjadi orang-orang bertakwa. Nabi biasa berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, wal afaf, kesucian jiwa, dan al ghina, kekayaan. Mintanya pada Allah, minta hidayah, petunjuk kepada Allah, minta supaya dijadikan orang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi juga berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, jadikan jiwa ini takut kepada Engkau ya Allah. Ya, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha, dan sucikan hati ini dari noda-noda kotoran-kotoran yang menempel dalam hati ini. Anta waliyuha wa maulaha, Engkaulah yang mengatur hati ini jadi bisa istiqomah di atas ketakwaan, istiqomah di atas kebaikan dengan pertolongan-Mu ya Allah. Jadi selain kita sudah belajar, kita sudah punya ilmu yang dengannya kita bisa bertakwa pada Allah, jangan lupa berdoa untuk menjadi orang yang bertakwa. Jiwa ini selalu akan ada godaan kepada hawa nafsu, nafsu kepada perempuan, syahwat kepada perempuan, ya, syahwat kepada harta haram, syahwat kepada sesuatu barang-barang yang haram, perbuatan-perbuatan yang haram. Karena memang yang namanya maksiat daya tariknya kuat. Kalau dalam kebaikan kita malah didorong tidak, jangan, kamu balik saja, balik, jangan melakukan. Tapi kalau yang maksiat kita malah didorong, dijatuhkan kepada maksiat itu. Karena memang Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu, jiwa ini selalu mengajak manusia kepada keburukan. Sifat tabiat manusia itu mengarah kepada keburukan. Itu hukum asalnya manusia seperti itu. Tapi orang yang berilmu, faham agama, insya Allah akan menjadi orang yang bertakwa setelah dia minta pertolongan pada Allah agar diteguhkan di atas agama ini, disucikan hatinya dari noda-noda dosa. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita dari maksiat sehingga kita benar hati bersih untuk kembali kepada Allah. Dan orang yang istiqomah di atas jalan Allah ketika hatinya sudah bersih. Tapi kalau hatinya masih kotor, dia akan masih balik kepada perbuatan dosa. Ya, bersihkan dengan doa. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.